Shalom. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo, coba semuanya duduk yang baik. Ya, jangan ada yang tidur-tiduran. Ayo semuanya duduk yang baik karena kita mau beribadah. Sama seperti kalau kita di gereja, ya. Semua duduk yang baik, kita mau memuji Tuhan. Dan kemudian kita juga akan mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar ayat hafalan, ya. Dan kita mau melakukan ini semua karena adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita mau menyapa Bapa di surga. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau menyapa Roh Kudus. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Mari adik-adik, suaranya yang lebih keras lagi ya. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, semuanya ikut kakak untuk berdoa. Katakan yang jelas dan yang baik kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah kembali. Walaupun masih tetap melalui online, tapi kami percaya Tuhan Yesus juga hadir di tempat di mana kami ada, di rumah kami atau dimanapun kami beribadah. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memperhatikan, dan Tuhan Yesus yang memberkati. Dipujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang baik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang satu karakter yang sangat baik, ya. Memang semua karakter itu harusnya adalah karakter yang baik yang ada di dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Hari ini salah satunya kita akan belajar kembali, yaitu tentang T-A-A-T. Apa itu? Taat, betul. Ya, kalau adik-adik bilang, Kak, udah pernah. Betul adik-adik, udah pernah. Tetapi ini dalam cerita yang berbeda. Kenapa diulang-ulang adik-adik? Karena seperti tadi kakak bilang, karakter yang baik itu harus terus
belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taat gitu. Dan mari kita naikkan satu pujian. T-A-A-T, apa adik-adik? Taat. Ayo, semuanya tepuk tangan semua di rumah. Yuk. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi yuk. T-A-A-T, apa? Amin. T-A-A-T, apa? Saya mau seperti siapa? Yesus. T-A-A-T, taat. Nah, sekarang ini nih adik-adik, kalau ketika sampai di syairnya yang begini, saya mau seperti Yesus, sayanya diganti dengan adik-adik sebut namanya, karena adik-adik kan mau belajar taat ya. Kakak juga akan sebut namanya, tapi kakak tidak disebut Agustina, kepanjangan ya. Adik-adik biasa panggil kakak dengan sebutan apa? Kak Nunu ya, berarti nanti Nunu mau seperti Yesus gitu ya. Kalau Catherine bagaimana? Catherine mau seperti Yesus. Terus siapa lagi? Abang ya. Abang mau seperti Yesus. Wah, kita sebut nama kita. Sharon mau seperti Yesus ya. Yuk mari, jangan lupa adik-adik, kita nyanyikan pujian ini ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Awas. Nunu mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi yuk. Amin. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Nunu mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Kasih tangan dulu. Iya. Nah, adik-adik, seperti pujian tadi ya, biarlah kita mau belajar selalu taat kepada Tuhan melalui apa? Orang tua di rumah itu juga bisa membuktikan ketaatan kita ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi kakak dan adik-adik sudah memuji Tuhan bersama-sama, nah sekarang kita akan mendengarkan ada teman kita yang akan bernyanyi. Tidak bersama-sama kita, tapi dia akan memperdengarkan suaranya bagi Tuhan supaya Tuhan tambah sayang ya. Nah, siapa teman kita itu? Kita akan saksikan pujian dari teman kita. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik ya, buka telinga lebih lagi dan siapkan hati supaya firman Tuhan itu kita dengar. Dan kemudian apa yang firman Tuhan itu mau untuk kita lakukan, kita dengar baik-baik dan nanti kita bisa lakukan dalam hidup kita ya. Kita naikkan satu pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Ya, sama-sama adik-adik katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
Kemudian ikuti kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Engkau. Kami bernyanyi buat Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memakai guru kami untuk menyampaikan cerita firman-Mu. Kami mau belajar dari cerita firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sebuah kota besar bernama Niniwe. Tetapi orang yang tinggal di sana sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe agar orang-orang di kota Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Ia melarikan diri ke kota Tarsis. Yunus naik kapal laut pergi ke kota Tarsis. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu terombang-ambing oleh ombak yang besar dan hampir hancur. Para penumpang menjadi sangat takut sehingga akhirnya mereka mencari tahu ada apa ini. Di mana Yunus? Yunus sedang tidur dan ia dibangunkan. Kemudian Yunus akhirnya menyadari bahwa ombak besar itu terjadi akibat salahnya. Ia melarikan diri dari hadapan Allah. Yunus tidak mau melakukan apa yang telah disuruh oleh Tuhan. Yunus pun menyadari dan akhirnya ia berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu untuk membuangnya ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Di sana Yunus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya Yunus pun selamat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe agar mereka bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Mendengar hal itu, semua orang di kota Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka bertobat. Semua penduduk di kota Niniwe berdoa dan berpuasa. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Shalom adik-adik.
Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Yunus. Ya, Bapak Yunus mengalami kesulitan yang besar. Apa yang dialaminya? Dia dibuang ke laut. Wah, nggak enak. Setelah itu dia ditelan ikan besar. Aduh, suasana di dalam ikan itu pasti bau amis, gelap, tidak ada lampu, pasti mengerikan sekali. Oh, suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kenapa Yunus mengalami hal itu? Siapa yang tahu kenapa? Betul adik-adik. Dan Nabi Yunus tidak taat pada perintah Tuhan. Nabi Yunus tidak mau mengikuti apa kata perintah Tuhan. Dia disuruh pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Nabi Yunus kabur. Dia lari ke kota Tarsis. Akibatnya dia mengalami kesulitan, mengalami kemalangan, mengalami sesuatu yang tidak enak. Hari ini kita belajar sama-sama. Ayo adik-adik, mari kita taat melakukan firman Tuhan. Mari kita patuhi apa kata Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, dengan demikian maka Tuhan akan selalu menuntun jalan hidup kita. Jadi, adik-adik, hari ini kita belajar ketidaktaatan kepada Tuhan akan membawa masalah. Ketidaktaatan akan firman Tuhan akan membuat kita mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita taat melakukan firman Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan kita semua kebahagiaan. Tuhan akan menolong kita semua. Nah, itulah firman Tuhan, adik-adik, yang bisa adik-adik baca di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus 1 sampai 3. Sebelum kakak mengakhiri, kakak akan mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu tentang Bapak Yunus ini. Mari kita sama-sama belajar. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus maunya sendiri, tidak suka diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Sekali lagi adik-adik, Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota mana? Ke kota Tarsis. Yunus maunya sendiri, tidak suka diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Lagunya adik-adik bisa belajar lagu ini ya.
Dan satu lagi, sebelum kakak mengakhiri, kakak akan kasih pengumuman bahwa mulai minggu depan kakak berharap adik-adik dapat mengirimkan video ayat hafalan ke nomor di bawah ini ya. Kakak tunggu video ayat hafalan adik-adik supaya kakak bisa tahu dan bisa bertemu dengan adik-adik walaupun hanya melalui online ya. Kakak tunggu ayat hafalannya sebagai absensi adik-adik di sekolah minggu Ciujung. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar supaya kami semua anak-anakmu sekolah minggu boleh menjadi anak yang taat, mau mendengarkan apa kata Tuhan, melakukan apa perintah Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hatimu, sehingga Engkau menuntun setiap langkah adik-adik setiap hari dan memberkati adik-adik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, tiba saatnya dengan Kak Monik kembali kita belajar bersama-sama untuk belajar ayat hafalan kita minggu ini. Masih semangat kan? Oke, kita mulai ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 1 ayat 19. Bunyinya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Gampang kan? Oke, ayat hafalan kita diambil tadi dari Yesaya 1 ayat 19. Bunyinya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Itu saja adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jangan lupa dihafal ya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita menikmati ibadah pagi ini tadi, ya. Dan minggu depan adik-adik kita masih tetap ibadah seperti ini. Ya, kakak berharap, kami semua guru-guru berharap adik-adik jangan bosan untuk beribadah. Toh cuma 1 kali dalam seminggu, udah lama juga kan, cuma 1 jam. Jadi adik-adik minggu depan udah mandi, udah sarapan, pakai yang rapi, kita akan kembali ibadah seperti ini. Kita akan kembali kebaktian sekolah minggu seperti ini ya. Yuk, sekarang kita mau menutup ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan kembali, tutup matanya, dan ikut kakak untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Kami boleh diberkati melalui ibadah hari ini. Tuhan, tolong kami walaupun kami tidak bisa ke gereja, tapi tolong kami supaya kami tetap mau belajar, mau taat akan kebenaran firman-Mu. Kami harus taat kepada orang tua. Kami mau taat supaya Tuhan Yesus senang kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami
mau melakukan apa yang firman Tuhan Yesus sudah ajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat negara kami. Tuhan tolong supaya negara kami bisa melalui pandemi ini dengan pimpinan berkat daripada Tuhan saja, sehingga kami bisa kembali bersekolah, kami bisa kembali ke gereja, sekolah minggu. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati juga Bapak Presiden. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.